sahabat Atsar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helen Sulinawati, ahli media keperawatan, peserta Laksar CPNS tahun 2022, Angkatan 9, Kelompok 4, MBH 38. Dalam video kali ini, saya diberi tugas membawakan materi agenda 2, bab orientasi pelayanan dan akuntabel dengan Ibu Rofiah, Esos, MCS sebagai pengampu. Sebagai ASN, kita perlu tahu tentang sikap berorientasi pelayanan dan akuntabel. Berakhlak merupakan core values yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada 27 Juli 2021, yang mana core values tersebut harus dapat dimaknai dan dipahami oleh seluruh ASN serta dapat diimplementasikan. Berakhlak sendiri adalah singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan. Oleh karena tugas pelayanan publik yang sangat erat kaitannya dengan pegawai ASN, maka sangatlah penting untuk ASN mengutamakan sikap profesional, memiliki nilai dasar, mengedepankan etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Mengedepankan nilai berorientasi pelayanan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Berorientasi pelayanan dalam memberikan pelayanan terhadap publik yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diantarkan, dan melakukan perbaikan tiada henti. Sehingga untuk mengedepankan berorientasi pelayanan, pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Munculnya rasa kebanggaan dalam memberikan pelayanan akan menjadi modal dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini juga sejalan dengan Employee Value Proposition atau Employer Branding ASN, yakni bangga melayani bangsa. Akuntabel adalah sebuah hubungan atau accountability is a relationship. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lingkungan yang akuntabel tercipta oleh adanya kepemimpinan yang berkomitmen tinggi, transparansi, integritas, responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Itu tadi adalah pemaparan sedikit tentang sikap berorientasi pelayanan dan akuntabel. Selanjutnya, saya akan mengulas tentang film pendek yang menginspirasi, yaitu HP Dinas. Film HP Dinas merupakan salah satu film terpilih Anti-Corruption Film Festival 2019. Film ini menceritakan tentang Bapak Hidayat yang terpilih menjadi ketua RW yang baru di kelurahannya. Dalam pelimpahan wewenang dari ketua RW yang lama, ketua RW yang lama menyerahkan berkas warga, kunci ambulans, dan HP dinas yang berupa smartphone. Eboy adalah anak SMP yang mendambakan smartphone untuk main game. Betapa senangnya Eboy saat melihat penyerahan smartphone dari ketua RW lama ke ketua RW yang baru, yaitu Bapak Hidayat. Dengan berani, Eboy pun mengutarakan keinginannya untuk memakai HP dinas tersebut untuk main game. Namun, hal tersebut ditolak Bapak Hidayat.
Bapak Hidayat menegaskan bahwa smartphone itu adalah aset warga yang diperuntukkan untuk keperluan warga. Eboy menjawab bahwa tidak akan ada warga yang tahu bahwa HP dinas digunakannya untuk main game. Kembali Bapak Hidayat menegaskan hal tersebut tidak dibenarkan karena tidak amanah dan memiliki pertanggungjawaban yang besar. Beberapa saat kemudian, Ibu Eboy memanggil Bapak Hidayat untuk membenarkan antena TV. Eboy dengan sigap mengambil HP dinas. Bapak Hidayat yang selesai membenarkan antena TV mencari-cari Eboy ke segala penjuru rumah. Lalu, setelah menemukan Eboy yang membawa HP dinas dan kepergok menggunakan HP dinas untuk main game, betapa kecewanya Bapak Hidayat lalu memarahi Eboy, kembali menjelaskan bahwa HP dinas adalah HP warga yang diamanahkan oleh Bapak Hidayat. Bapak Hidayat yang takut untuk mempergunakan HP dinas luar kepentingan warga karena hal itu tidak amanah dan itu artinya Bapak Hidayat bersalah kepada warga. Lalu ketika Bapak Hidayat duduk mengutak-atik HP dinas, merasa kebingungan dan bertanya kepada Eboy mengapa HP dinas tidak dapat digunakan. Semua pesan tidak ada. Eboy melakukan pengecekan dan mengatakan kalau kuota HP dinas telah habis. Bapak Hidayat pun kebingungan, meminta penjelasan dari Eboy. Eboy mengatakan kalau kuota habis karena dia pergunakan untuk main game. Betapa terkejutnya Bapak Hidayat. Ditambah dengan berita yang dibawa Ibu Eboy jika ada warga sebelah yang ingin meminjam mobil ambulans. Namun Bapak Hidayat sulit dibeli. Eboy pun melakukan pengumuman di masjid yang berisi pengakuannya jika dialah yang telah menggunakan HP untuk kepentingan pribadi serta menghabiskan kuotanya, serta meminta maaf kepada warga, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya, serta mengganti rugi dengan cara memotong uang jajan. Nah, itu tadi sedikit ulasan tentang film pendek HP dinas. Adapun scene yang menginspirasi dari film pendek tersebut adalah ketika Eboy ingin meminjam HP untuk main game, namun tidak diperbolehkan Bapak Hidayat. Tapi Eboy justru mengatakan bahwa tidak akan ada warga yang tahu jika HP itu ia gunakan untuk main game. Namun, Bapak Hidayat tetap bersikeras tidak memperbolehkan karena HP itu adalah aset warga yang diamanahkan kepada beliau, yang dipergunakan untuk kepentingan warga, bukan kepentingan pribadi. Lalu, apa saja pembelajaran yang didapat? Dari film pendek tersebut, saya mendapatkan pembelajaran bahwa kejujuran merupakan langkah awal untuk anti korupsi. Integritas yang tinggi juga diperlukan untuk seorang pelayan publik karena mengemban amanah yang tinggi, apalagi jika diberikan fasilitas yang tujuannya untuk kepentingan publik. Tidak boleh ada penyalahgunaan fasilitas publik. Bertanggung jawab dengan mengakui kesalahan serta berani mengambil konsekuensi dari pelanggaran yang kita buat juga patut dicontoh. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang pengecut. Ketika berbuat salah, justru lari dari tanggung jawab atau malah melimpahkan kesalahan kita ke orang lain. Dan akhirnya, dari ulasan film pendek HP dinas yang dihubungkan dengan core values berorientasi pelayanan dan akuntabel, saya dapat menyimpulkan jika kita ASN sebagai pemberi pelayanan yang mengutamakan kepentingan publik harus bersifat akuntabel, integritas yang tinggi, kejujuran, sifat amanah yang berdasarkan oleh nilai dasar sebagai ASN serta kode etik profesi. Maka dari itu, mari kita sebagai ASN, sebagai perawat, dan yang melayani masyarakat untuk mengutamakan kejujuran dalam bekerja. Karena jujur adalah langkah awal melawan korupsi. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.